Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Marisa Yulita Putri dan juga rekan saya Novita Aryani Susanti akan mempresentasikan tentang analisis resiko dalam penganggaran modal. Analisis sensitivitas, yang keempat adalah analisis skenario, kemudian yang kelima adalah analisis break even, yang keenam adalah real option. Berikutnya adalah pendekatan decision tree, yang kedelapan adalah NPV pada tingkat diskonto bebas risiko, dan yang terakhir adalah decision tree dan pengambilan keputusan bertahap. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Kemudian, aktivitas suatu investasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang mempunyai titik awal yang dimaksudkan adalah kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir yang artinya kapan investasi yang akan berakhir. Selanjutnya yang akan dibahas adalah resiko proyek. Resiko proyek investasi diartikan sebagai variabilitas arus kas dari arus kas yang diharapkan. Semakin besar variabilitas arus kas suatu proyek, maka semakin tinggi juga resiko proyek tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya. Masing-masing proyek dipertimbangkan perusahaan dapat diestimasi arus kas yang dihasilkan di masa yang akan datang pada berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Contohnya, untuk menjelaskan beberapa proyeksi arus kas pada suatu periode yang akan datang. Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, maka dapat diketahui besarnya resiko dari masing-masing usulan proyek investasi. Besar kecilnya resiko dapat diukur dengan beberapa pendekatan, yaitu range, kemudian variance, standard, deviation, dan coefficient of variation. Selanjutnya yang akan dibahas adalah analisis sensitivitas. Bisa didefinisikan bahwa analisis sensitivitas merupakan suatu pendekatan untuk mengukur seberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV. Misalnya asumsi yang digunakan dalam perhitungan arus kas, baik yang berkaitan dengan penjualan maupun biaya. Sebagai contoh, perusahaan Dharma merencanakan untuk melakukan investasi sebesar Rp1.500.000 dengan umur selama 5 tahun. Proyeksi arus kas selama 5 tahun dengan asumsi kondisi ekonomi normal tetap dan arus kas perusahaan setiap tahun sama, yaitu sebesar yang pertama, untuk arus kas bisa dihitung dengan rumus laba bersih ditambah penyusutan sebesar 600.000 ditambah 300.000 yang menghasilkan nominal 900.000. Kemudian jika tingkat diskonto sebesar 15%, maka besarnya NPV proyek investasi adalah bisa dilihat dalam rumus berikut. Karena hasilnya positif, NPV-nya, berarti secara teoritis proyek investasi tersebut layak dilaksanakan. Skenario mengkaji sejumlah skenario yang berbeda-beda, di mana masing-masing skenario melibatkan berbagai faktor dan perubahan faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis terhadap NPV. Kemudian terdapat 3 analisis break-even point. Yang pertama ada accounting profit break-even point, di mana besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0. Accounting BEP menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Kemudian yang kedua ada cash break-even point, di mana besarnya penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0. Suatu proyek yang mencapai accounting break-even point mempunyai laba bersih sama dengan 0, tetapi arus kasnya masih positif. Kemudian yang ketiga ada financial break-even point, di mana dia menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Kemudian ada real option. Terdapat 2 bagian dari real option.
Yang pertama ada the option to expand, dan yang kedua ada the option to abandon. Di sini saya akan menerangkan dan memberikan contoh kasus dari the option to expand. Contoh kasusnya seperti ini. Dalam kondisi yang pasti, misalkan untuk membangun satu hotel dibutuhkan investasi sebesar 12 juta. Dan setiap tahun diperkirakan akan menghasilkan arus kas sebesar 2 juta. Tingkat diskonto yang sesuai untuk proyek tersebut adalah NPV sama dengan min 12 juta ditambah 2 juta per 0,20, hasilnya min 2 juta. Hal ini berarti proyek tidak layak dilaksanakan jika kondisi tidak pasti. Misalkan 50% kemungkinan arus kas tiap tahun sebesar 3 juta dan 50% kemungkinan arus kas sebesar 1 juta. Besarnya NPV berdasarkan perkiraan arus kas tersebut adalah optimistic forecast. Berikutnya terdapat contoh kasus dari the option to abandon. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual aktiva proyek tersebut atau mengalihkannya ke daerah yang lain. Dalam kasus tertentu, abandonment value dapat diestimasi. Proyek tertentu kadang-kadang aktivanya tidak mempunyai nilai pasar bagi pihak lain atau tidak dapat digunakan untuk alternatif lain. Oleh karena itu, abandonment value-nya dianggap nol. Dalam kaitannya dengan contoh pembangunan hotel yang telah dikemukakan, jika diasumsikan 50% kemungkinan proyeksi arus kas tiap tahun sebesar 6 juta dan 50% kemungkinan proyeksi arus kas tiap tahun sebesar 2 juta, maka besarnya NPV menjadi kondisi optimis NPV sama dengan min 12 juta ditambah 6 juta per 0,2, hasilnya 18 juta. Kondisi pesimis NPV sama dengan min 12 juta dikurangi 2 juta per 0,2 sama dengan 22 juta. Expected net NPV dari proyek tersebut adalah expected NPV sama dengan 0,50 dikali 18 juta ditambah 0,50 dikali min 22 juta sama dengan min 2 juta. Kemudian ada pendekatan decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan bagan yang mengorganisasikan kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek investasi. Kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek dalam periode waktu yang akan datang berhubungan dengan arus kas pada periode waktu sebelumnya. Sebagai contoh, jika suatu proyek menghasilkan arus kas yang tinggi pada satu periode, kemungkinan besar akan menghasilkan arus kas yang tinggi pula pada periode berikutnya. Dalam mengevaluasi proyek investasi yang arus kasnya saling berhubungan antar periode, maka hubungan arus kas tersebut harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi proyek yang bersangkutan. Kemudian ada NPV pada tingkat diskonto bebas risiko. Pada saat perhitungan NPV tidak dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian risiko. Oleh karena itu, arus kas diskonto dengan tingkat keuntungan bebas risiko atau risk-free rate. Memasukkan premi risiko dalam tingkat diskonto pada metode ini akan berdampak pada perhitungan risiko dua kali, yaitu pada proses diskonto dan pada analisis disper distribusi probabilitas NPV atau expect NPV yang dihitung dengan rumus expect NPV. Keterangannya, NPV sama dengan NPV yang dihitung pada risk free rate untuk cabang 1, P sama dengan joint probability cabang 1 sama dengan jumlah cabang. Jika diasumsikan risk free rate sebesar 8%, maka besarnya NPV masing-masing cabang dapat dihitung sebagai berikut dalam Rp juta. NPV 1 sama dengan 500 per 1 plus 0,8 ditambah 500 per 1 plus 0,8 kuadrat min 240 sama dengan 909. NPV 2 sama dengan 500 per 1 plus 0,8 ditambah 500
per 1 plus 0,8 dikurangi 240 sama dengan 625. Berdasarkan gambar 95, jika perusahaan berhasil melakukan uji pasar dengan probabilitas 73%, perusahaan melakukan investasi sebesar 1.500.000 dengan arus kas setiap tahun selama 5 tahun sebesar 900.000 dan tingkat diskonto 15%, maka besarnya NPV adalah NPV sama dengan min 1.500.000 ditambah sigma 51 sama dengan 900.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 5 sama dengan min 1.500.000 ditambah 900.000 dikali P Viva pangkat 5 0,15 sama dengan min 1.500.000 ditambah 900.000 dikali 3,352 sama dengan 1.516.800. Karena NPV positif, berarti uji pasar yang berhasil harus diikuti dengan produksi mesin atau investasi dilaksanakan. Jika hasil uji pasar gagal dengan probabilitas 25% dan perusahaan tetap melakukan investasi sebesar 1.500.000, arus kas yang dihasilkan setiap tahun selama 5 tahun sebesar min 420.000 dan tingkat diskonto yang sama 15%. Dengan cara yang sama akan diperoleh NPV sama dengan min Rp2.907.840 karena NPV yang dihasilkan negatif, maka keputusannya adalah investasi tidak dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.